Megang kan rata-rata win rate-nya lebih ke arah kalah. Ya kan, makanya. Pak, ini punya saya loh, Pak. Dibuka. Saya main potek aja. Iya, ini properti orang nih. Iya, nggak apa-apa lah. Kita kan bersama di sini. Nanti kita bakal kita bakal mukbang di meja. Oke, tapi kita akan draft dulu ya. Di Broken Wall pastinya. Woi, Broken Wall. Ini map yang game 1 berarti ya. Lihat lagi. Oke. Kalau Pak belum udah berganti belum nih, Pak? Apa? Map favoritnya, Pak? Saya tetap expanding ring. Oh, kamu viral, Awan. Hah? Lain kelihatannya nggak mau viral. Enggak, saya expanding reaper. Oke, Walaupun saya main di Golden, saya suka expanding. Saya tetap lebih suka Dangerous Crash. Oke. Saya adalah bisa dibilang Kumar enthusiasm. Buset, kalau saya suka Hunter terang-terangan. Saya antusias sekali dengan Kumar-Kumar. Iya, menantikan part drama. Kalau lu suka apa sih? Aku suka nggak ada Hirano dan Pakito sih di game ini. Enggak, maaf. Gila. Karena udah di ban ya. Di ban semuanya soalnya ya. Maafnya, makanya. Maaf aku Awan lah. Tapi balik ya, Hirano Pakito ya fair enough. First pick, Buset. wait, buset, trade terbaik kah di sini? Ada Belerik, ada Barats, Minotaur? Mino langsung. Barats dulu kah? Ini pancingan jenis apa lagi? Nah, makanya. Ini pancingan atau emang udah fokus itu aja nih dia nih? Barats trade Uranus gak sih? Kalau satu jungle gimana? Satunya jungle berarti Barats plus Fanny Fanny? Demon Kite. Boleh. Harley ternyata ya. Wadaw. Harley duluan. Harley Buset plus- langsung moskop dis. Oke. Jangan Fanny Tahan, dong. hero nyaman sepertinya. Karena game 1 kan ya balik lagi Pak Puro. Moskow. Jadi jawabannya kan berarti. Nah, kalau ini mendingan nih setidaknya kalau nanti ada kombinasi Elis Belerik, Moskov masih bisa gerak, Ada dash-nya. bisa purify juga. Bisa purify. Oke. Kita lihat jawaban dari Dewa. Nolan. Gak Fanny B, tapi Nolan bersama dengan Uranus. Wah. Apakah Uranus ini adalah tindakan preventif ya? Sebelum nantinya ada pick yang ketiga dari RRQ yang mungkin tujuannya adalah Barats. Masih ada Barats ya lupa nih. Ya. Barats Harley, combo ajak makan langsung lamar. Lamar Pakai kasih cincinnya. cincin, bisa. Kasih cincin Harley. Tapi tergantung sih. Bisa jadi tidak. Apalagi setup mereka juga belum tentu. Pas kan? Esmeralda ternyata. Ada sedikit setup yang berbeda dari RRQ. Mereka ingin membiarkan Joshua bermain dengan hero screening. Mungkin agar nantinya Harley dari Demon Knight bisa nemuin angle-angle yang berbahaya apa belum? Oke. Masih berpikir keras lagi nih ya untuk lanjutannya dengan masih 3 yang udah diambil. SP Uranus ya udahlah itu kita cuekin aja lah. nanti ya. Sama kayak tadi. Dibiarin aja. Elis Uranus lepasin aja. Iya dah, itu biarin. udahlah gitu. Mereka Iya. punya dunia mereka sendiri lah ya. Ya. Benar. Tapi kalau ada damage burst yang cukup, Cuman sekarang siapakah yang akan diambil oleh RRQ untuk bisa mengganggu bagaimana pergerakan dari Nolan untuk bisa melawan farmingan? Mau diganggu nggak kira-kira? Apa Waduh. dibiarin aja udah? sama-sama bisa dipanis sih. Iya. Tapi balik lagi ya, dengan adanya Harley seperti ini, objektifnya beda juga nih. Harley-nya bakal ketemu Nolan kan. Daripada overthinking sama trap-trapnya Nolan, mendingan langsung aja build yang terbaru kan. Concentrate energy, brute force. Sustain. Karena biar apa? Biar draft identity-nya nggak beda jauh nih. Dengan objektif push. Moskov Harley sama-sama bisa mendobrak turret. Sementara early snowball, ini yang dicari ternyata. Dari Nolan dan Uranus. Pengen tancap gas dengan farming speed. Terutama kan karena Nolan energinya udah enak banget sekarang. Ya, recovery-nya. farming masih Nolan sih. Tapi Minotaur tetap ditutup ya. Ganggu sih, memang ganggu plot banget. Ganggu. Masa ulti di stop sama 31 kan? Iya, di space stop. Biasa Knock up juga. kan. Ah. FVCC jadinya. Tapi untuk kelas band, gimana kalau lu knock? Wait. Biar nggak bisa tembus ya berarti ya. Lu knock Okta, aman dari lamaran di Magic, Hero nyaman berarti. bisa burst Esme. Bisa burst Esmeralda. Menarik sih. Karena option dari Lunox juga dari kemarin kan belum muncul loh. Iya. Kombonya Romer, Oh Rafa? Chow kan? Berarti kombonya Chow Lunox Itu sih kayaknya Chow main sih. Chow main. Atau gimana kok ke Kaja? Kaja Lunox. Ah, udah ngasih. Tapi bisa walaupun lu nggak suka SK dulu ya.
Iya sih. Bisa dong. Kayaknya Kaja sekarang lebih cocok bareng Parsha nggak sih kombonya? Tetes. KSP kurang gak sih? Casme, ya. Damage-nya. Damage-nya kan tetap butuh damage yang meledak-ledak kan. Nah. By the way, gue nyebut Lunox kan karena Octa nih. Karena Octa. Ya, salah satu hero signature-nya Octa kan. Asal jangan buru-buru Odette ya. Karena shieldnya Iya. diambil nanti. Shieldnya dimakan nanti sama Esmeralda. Oke, Anarki lebih dulu. Di keempat Eudora. Oke. Eudora. Pick paling aman ya, kita tahu sendiri Eudora sekarang juga harus main team play. Berarti salah satunya nanti bisa dibawakan sama Said adalah hero-hero depan juga nih. Belerik masih ada kebetulan. Possible. Belerik. Kalau nggak Eudora. di-deny sekarang. Belerik Eudora atau Beleriknya diambil di sini dan bermain seperti yang Lim bilang tadi Lunox, tapi scaling banget gak sih? Enggak, tapi setidaknya mereka juga masih butuh orang-orang yang bisa menguasai pergerakan dari si Harley yang emang bisa sembunyi di mana aja gitu loh, bro. Iya. Yang cepat back sana gitu. Pendekatannya bagus kalau buat Vexana, tapi front line-nya cuma Esmeralda dari baru kelihatan. Agak sedikit deny, tindakan preventif aja jatuhnya. Iya. Bukan deny. Tergantung berarti ya. Dua pick ini harus bisa kerja di early. Lunox, Lunox Belerik. Belerik, Wow. ya kan? Diambil dulu Beleriknya. Karena biar Lunox-nya bisa nge-deal damage dengan bebas. Berasa. Ya, hero power ya balik lagi. Hero power. Lihat dari game kedua, adanya Alice yang muncul. Dan bagus untuk Dewa. Gua rasa Lunox ini juga bakal jadi bagus. Hero power, ada knock up, ada stun. Igri lagi kan? Kayaknya lebih mending ketemu Cloud. Oh, Ruby? Ruby Romer. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi di season 14 juga pertama kalinya muncul Idok atau Said. Itu juga bermain Ruby. Oke, ini berarti hero power lawan hero power. Hero nyaman lah ya, hero nyaman. Hero nyaman lah hitungannya ya. Hero nyaman lebih daripada hero meta. Yang sempat kita singgung juga, Ruby di Romer. Karena buat sekarang, damage-nya udah sakit di level 12 loh. Iya. Untuk I'm Offended, 1000 lebih damage-nya. Ya, Jadi nggak perlu item apa-apa lagi. Yang penting item defense aja sekarang, item darah. Yang penting badak aja bisa di depan tuh ya. Wah, penentuan nih. Penentuan nih. Kalau quick prediction, Lim, Dewa aku. KB. Dewa. Oke, kalau begitu. Tapi, 40 nggak Pak? untuk MPL Arena sendiri, saya, Iya. Cek Dewa. Lu. Belum. Oke, lanjut. Lanjut. Walaupun tadi saya predik di awal hierarki ya. Oke, nggak apa-apa. Kan baik gerak. Iya. Yap. Jadi langsung saja. Sekarang, di game yang ketiga tanpa berlama-lama kita berangkat menuju ke Land of Down. Let's go, penentuan. Kemenangan match pertama untuk RRQ atau kemenangan match pertama untuk Dewa akan Iya. ditentukan di game kali ini. Wah, menarik ya kalau RRQ bisa dapetin game ini. Karena berarti recover mereka akan sangat-sangat cepat. Butuh 1 hari aja nih. Untuk bisa kembali dari kekalahan 0-2 kemarin. Memang bukan kemenangan penuh ya. Ya. Tapi setidaknya match point nambah. Match point-nya nambah. Itu yang terpenting teman-teman ya. Karena match win dulu, baru net game win. Jangan lupa nih, last man MPL ID ya. Ada rumusnya untuk menentukan siapa yang di atas. Ya untuk dia menang match tetap menang match lah ya. Ya. Dapat keuntungan juga. Dari Emblem support Emblem melawan basic kamar Emblem. Bentar, Uranus yakin bahwa apa itu Be? Master Assassin. Buset. Mau coba buat ukuran di landing lawan Joshua. Loh ini nggak bisa dibiarin ini Uranus. Uranus ada yang ini. Yang ini ada. Ini ada, nambah kan persenannya kan. Males nih ketempelan Uranus begini. Iya. Terus yang ini nih. Ini kan jatuhnya kan bakal ada ya, ekspektasi sedikit lah untuk ngangkat lane. Jadi itu tujuannya. Tapi kalau misalkan laning early-nya baik-baik aja, ini bakal sulit nih. Karena masalah asasnya nggak bakal online ketika ada fight di turtle. Oke. Jadi ya tetap kasusnya zoning kan. Ya ada Turtle pun kayaknya dia ngejar-ngejar orang udah beda jauh gitu Iya. kan. Ya, biar Harus maksimal. ngusir 1 ya jadinya ya. Oke. Turtle pertama kayaknya nih Boyro agak susah dibonyokin nih. Satu pancing kan 4. Ya, 4. Dan akan ada 4 player fracture tadi dikeluarkan dan hey! Selamat. Satu terakhir, Joshua selamat. Kai, bisakah dirinya menyambutkan diri satu terakhirnya Kai? Menjadi korban tadi satu sabetan terakhir ya. Pas banget ya. Dari Deadly Magic tadi yang meledak. Tapi Turtle juga gak boleh buru-buru. Masih ada Kin yang penuh darahnya. Itu dia. Waduh, Tempel. Jangan lupa masalah assassin ya. Oke, Kin sudah menunjukkan bagaimana pergerakan bisa dia milikin.
Tapi Turtle kali ini masih terbuka peluang untuk Dewa. 1 poin dulu untuk RRQ. Purple Buff sudah berhasil diamankan. Oktanya menjadi korban dalam pertempuran. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh Kain. Tapi sekarang blazing duet dari Baby. Mengusir saja ke arah beberapa player. Ya, belum terlalu berimpact juga ya. Dari damage pun masih agak kurang. Tapi setidaknya Turtle tetap didapetin. Gak pakai retry lagi Kainnya tadi. Ya, tapi balik lagi ya, dari segi point kill, RRQ cukup diunggulkan. Apalagi tadi dapatnya Okta loh. Itu trade yang sangat-sangat manis sekali. Tanpa adanya pertukaran dari point kill juga. Paling ya balik lagi, informasi yang didapatkan Hajirin no flicker. Oke. Nah ini dia. Said, I'm offended the Row of King. Tadi dikeluarkan semua ya. Bahkan sekarang coba di sisa-sisa terakhir di Toshikezo. Pergerakannya begitu baik tadi. Tetap dia keluarkan Run of Dryad-nya. Kasih akar ya tetap ya. Tetap. Tapi ya pertukarannya gak adil loh berarti. Untuk Iya. RRQ 1 tukar 2 be. 1 tukar 2 loh, ini duo mid-nya kena ternyata. Dan tadi kan damage terakhirnya langsung datang dari Darkening. Ketika Okta memberikannya langsung kepada Hajirin. Nah Hajirinnya kan nggak flicker tadi kan. Dan ball lighting-nya tuh keluar cuma buat Itoshikezu. Nah, ini timing yang tepat banget buat Kain muncul. Pas item glowing sih Okta bisa main ke Joshua ini. Iya, bisa main rivernya di EXP ya. Kan glowing. Blowing langsung jalan bahkan. Oktanya udah hadir di bawah. Oke. Coba dia bisa memotong jalan dari Okta. Fuck you. Sakit banget Okta. Ini Joshua tadi harus dipotong jalannya. Oke, ketinggalan. Walaupun masih bisa selamat ya tetap ya. Iya. Ya, setidaknya ada solusi nih untuk makan Joshua di awalnya. Apalagi di turtle nanti ya. Kalau fight-nya lagi berkumpul itu tuh pasti tuh bakal enak banget buat Okta. Ah, ini dia item. Ini. Concentrate be. Concentrate energy, brute force. Nah item-item lainnya. Harley yang nggak bisa di burst sama Nolan harusnya. Sampai dengan early game aja. Tapi jangan lupa nih trapnya lihat. Halo. Kayaknya Uranus juga susah sih selamat dari ini sih. Karena 3 ini damage-nya bakal nutup buat makan siapapun di awal. Tapi sadar loh, kinnya juga lewatnya jungle, bukan lewat river. Putar ya. Itu dia. Ada poker trick. Sudah dikeluarkan. Set up pelan-pelan. Udah mulai berkumpul ya, berarti akan 5 lawan 5 kan. Karena Maybe dan juga Arthur harusnya. Oke. Tarik lagi. Ini turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Kin tertajam Spiro Misery. Semakin sedikit. SP dan Wewo. Apa yang terjadi? Justru pulang sama kill. Apakah sekarang berlanjut? Cuan pun tadi udah lanjut pulang karena Maybe. Maybe begitu baik. Lakukan serangan Demon Kai. Tapi Kin benar-benar mengusir ke arah beberapa player Kin. Jump test yang begitu baik dijalankan. Wah hati-hati ini bisa di-dive sama Kinnya. Sakit banget Master Assassin-nya. Jailah terus-terusan ya. Terus nih. Oke. Buset. Kedalaman. Masuk turret. Best turret loh Baby. Kedalaman. Ya nggak perlu cek VAR, udah offside kebetulan ya. Lagi-lagi, ada satu gerakan yang beresiko. Walaupun mungkin targetnya adalah Arthur, tapi ternyata nggak sendirian Arthurnya. Langsung ada backup yang cukup dan mendapatkan kill dari Kin setidaknya. Lumayan, 240 gold kan dari 2 kill yang didapatkan oleh Kin. Ya, Retribution lagi. Dark Magic juga udah keluar. Tapi masih bisa clear sih. Dari gold masih dipegang Dewa. Gak terlalu banyak, gak sampai mengancam lah ya untuk 1500. Tempo sih, yang paling penting ya. Jangan lupa Harley Eudora loh soalnya. Ini siapapun bisa kena burst. Even itu adalah Kin loh, jangan lupa. Di mid game, late game-nya. Oke, tapi dari gold ring by Todak, maybe nomor 1 nih. Nomor 1, farming diem-diem loh. Bedanya Halo, lumayan loh. Joshua. Oke. Oke. Kasih. Ini ancaman sih, Joshua gak bisa sembarangan dia. Itu dia, Joshua-nya terancam, ya sama, Octane juga terancam kalau show up. Baker lagi kan, Okta juga. Nanti Joshua juga di turtle udah merasakan loh gimana tadi damage dari Darkening. 2 hit Darkening hilang. buset langsung hilang gitu. Hilang. Pedes. Pusing gitu dari buset. Ya, balik lagi ya, Lunox. Lumayan menjawab untuk Esmeralda juga kan. Apalagi hero nyaman loh buat Okta. Nah bedanya Joshua gak bisa sebebas Kin. Kalau ke depan-depan Joshua ini dimakan. Kin ke depan-depan bisa dimakan tapi butuh waktu. Nah itu, perbedaan damage yang ditorehkan ya, output damage-nya. Itu balik lagi sih emang maybe yang harus diberhentikan nih. Pelan, santai, farmingnya ya kan. Golden Staff di tangan, tiba-tiba. Ntar tiba-tiba menit 9 Sweet Trinity lagi nih. Makanya tempo yang tadi turun sekarang akan dinaikkan lagi. Turtle boleh di setup. Siap, akan menjadi milik Ajari. Kayaknya begitu baik dan sekarang Joshua menjadi korban kembali. Pertempuran tidak terelakkan. Maybe bisa dirinya bertahan, maybe menjadi korban dari Demon Kai. Tapi sekarang Said
Tetap menjadi 1 poin kill tambahan untuk Dewa. Pertukaran yang gak adil lagi-lagi. Lagi. Lagi loh ini RRQ. Mereka bagus masuk konsilnya tapi ternyata targetnya targetnya kurang pas. Itu dia, dan sekarang mid terancam. Arthur harus hadir untuk bisa melakukan clear minion. Trade yang tidak seimbang. 2.500 gold langsung dipegang sama Dewa. Dan sekarang ruang farmingnya mulai tertutup. Lihat side lanes-nya. Dirontokkan semua outer turret dari Goldlink dan EXP. Wah ini Radiant First Armor sih. Oke, Ray of the Ryan begitu baik tadi, langsung saja Okta mengambil peran. Siapa lagi yang mau langsung disikat? Said ya, instan. Sekarang midnya terbuka. RRQ, mereka harus coba untuk bertahan dulu nih. Kasih space untuk Arthur. Cari space untuk Arthur. Sementara kalau kita lihat dari 3 laningnya benar-benar lagi tertekan banget. Gak berasa naik darahnya. Iya makanya gak ada ruang untuk farming. Waduh. Lihat Radiant Armor ya. Langsung menutup semuanya. Even itu damage dari Hajirin atau bahkan dari Demon Kite. Iya. Nolahan kainnya. Malefic Roar. Hati-hati. Hati-hati lihat. Di bagian top lane banyak sih emang minionnya. Tapi pancingan ya, trapping 3 penet sih. Even itu Joshua yang masuk. Tetap ngeri. Itu dia. Shieldnya hilang. Joshua-nya sekarat. For sure itu yang bakal kelihatan tadi ya. Turunin lagi tempo. Akan kembali farming lagi. 10 detik menuju Lord yang pertama. Bawahnya udah di-clear. Blood Wings ya untuk Okta. Satu item yang sebenarnya agak sedikit ofensif dan defensif. Attack defense, cukup balance. Karena ada shield effect, tapi shield effect-nya mungkin dihindari. Ketika nanti ada serangan, entah itu dari Deadly Magic, atau bahkan dari Ball Lightning, Hajirin. Oh dicepetin. Mereka ingin cepetin, mereka ingin melakukan lagi karena dari lot tersebut dan berhasil diamankan oleh Okta. Pertempuran kembali terjadi, kain dia berhasil menyelamatkan diri. Haji menjadi korban. Joshua-nya bukan karena mana, karena di bagian belakang udah ada 2 player dan ada 1 player tadi udah dikeluarkan pula oleh Okta. Double kill. Joshua dan Hajirin yang tumbang. Lord juga diamankan oleh Dewa United. 5.000 gold. Goldnya naik lagi, Wah, 2 kali lipat dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya. 2.500 menuju ke 5.000 sekarang Lim. Dan ditambah lagi dengan Lord yang memperburuk keadaan, tapi membuat Dewa semakin tersenyum lebar. Karena apa? Karena mereka ternyata ada 1v1 yang baru saja terjadi. Tapi sekarang karena Lord masih merge dari bawah, ya harusnya masih aman-aman aja sebenarnya. Oke, ada holy defense juga sih sebenarnya. Di bagian atas masih aman. Defensifnya dari Arthur juga masih oke. Tinggal lihat aja nih dive-nya akan sedalam apa karena itu sih dia ada flicker. Oke, gue bakal ditarik tadi sama Said ya. Ngeri sih kalau narikin. Nah, Ada Purify juga kan. Purify, ada Gold Protection juga kan. Nah, Nanti bakal kedorong mental kan. Nah, knockback dari Kinnya. pokoknya kita akan ngeliat setupnya dari Toshikesu sih. Dan yang Purify cuma Arthur berarti sekarang. Ya. Joshua belum ready dengan Purify. Swift Trinity, Arthur. Harusnya bakal bisa di-clear sih sekarang. Moskov. Ya, makanya kalau defense-nya digunakan aja masih aman. Untuk saat ini masih bisa clear semuanya, cukup tenang. Tapi goldnya lumayan naik 1000 gold aja. Ya, 6.000 gold. Ini bakal di freeze kayaknya. Ya kan, udah mulai di mid. Di top lane juga sama, di slow push aja bawah. Apakah mereka ingin mencoba sesuatu di bawah? Trapping, Dari Dewa? Divine Glaive B. Divine Glaive ditambah lihat kainnya. 2 Legend Sword, Blade of Despair. Oke. Apa yang akan terjadi? Karena tadi Kidya mulai masuk area terdepan. Kidya langsung mencoba untuk bisa mengobok-obok tapi tertinggal. Hei, Okta Masih ada order berhasil pulang. masih aman. Satu jadi korban, tapi Bestaret tetap aman. Itu sih. Poin terpentingnya ya. Turret masih aman. Selama ada Arthur sekali lagi. Harus bermain defensif. Menunggu momentum. Dan itu yang dari tadi dilakukan. Minimal sampai dengan Demon Kite levelnya sama dulu 15. Biar ada chance mungkin. Kalau rivernya bisa terdeteksi dari mapnya. Gimana kalau late game nanti B? Kita bahas sedikit late game. 1 clock, 1 Moskov. Aduh, masih ada Lunox. Iya 2-1 masalahnya jadinya. Iya sih, Lunok sih late game Iya. kuat sekali ya. Siapapun, even itu Moskov jangan lupa. Loncat ntar jadi Okta Dede kan. Iya. Hilang Arthur. Ungu kuning ya. Iya, ungu kuning. Tiba-tiba Arthurnya kan balik lagi. Itemnya kan baru on the way ke Malefic Gun.
Belum ada. ada loh untuk Rose Gold Meteor kan. Defense Magic nggak ada. Even Rose Gold kayaknya bonyok kok. Bonyok deh. Pokoknya pada kebonyok. Tapi Lord sekarang ya. Whip, Sudah kembali spawn. Ajirin akan set up tempat. Nah, Tapi kalau ini. sampai dia ketahuan ya, waduh kelarin urusan. Sweeping dulu pasti. Ada Itoshi Keishu dan juga Kin. Yap, Dua yang Coba. suka. ini kembali di take over lagi. Komit, Langsung komit, dibuat komit. cepat. Dan Lord menjadi milik dari Kai. Speed of Destruction. Ada Donald Walking. Bahkan sekarang Kai menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Maybe-nya bahkan ada poker trick. Joshua menjadi korban. Saya dalam jam seketika. Arthur Japur mati free untuk bisa mengatakan damage. Dan sementara sekarang Ajir dan juga Arthur mereka berdempetan untuk bisa mengatakan damage. Karena dari Itoshi Keishu. Tapi Baby Budu. Ajirin down. Otak sakit banget damage-nya. Tapi Arthur bergila. Di tengah pun Kin bermain. Oke, Kinnya. Aman, Benar-benar mengacak-ngacak konsentrasi. Di zoning habis ya. Pertempuran di belakangnya tidak dihiraukan. Yang penting Demon Kite nggak ikut. Didorong sampai best start tadi, Be. Wah, kedorong ya sampai dengan mid turret. Dan itulah tugas dari EXP laner zone out sedalam mungkin. Oh, maybe. Sampai tidak bisa nge-deal damage. Sampai gak bisa pegang retribution. Tapi Arthur menyelamatkan hari dari RRQ, bermain dengan momentum dan waktu ini dia yang dicari oleh RRQ. Defense dulu. Tunggu late game. Karena sekarang Malefic Gun sudah di tangan. Dan next, regular spear. Wind of Nature berarti. Oke, gak terlalu bermasalah juga karena Lunoxnya mungkin ngincernya ke Joshua dulu, Be. Joshua dulu pasti. Dia akan dapat space. Joshua-nya karena saking susahnya nyari item nih, apa pecahan-pecahan dia dibeli semuanya. Pecahan semuanya diambil ya. Agar balance dulu. Dia butuh juga untuk chassis Smoldron. Dia butuh juga buat Radiant Armor. Butuh semua sih. Tapi Radiant Armor sih priority, boleh sih. Oracle juga butuh. Mereka butuh. Tetap semuanya butuh emang. Makanya pelan-pelan dulu. Ya lagi-lagi. Sekarang Arthur udah bisa bersinar nih. Biarkan Arthur bersinar kan. Itu dia. Late game. Sekarang baru di menit 14. Butuh sekitar 4 menit lagi. Sampai Lord Evil muncul. Yep. Sampai berjuang untuk... Ini minimal udah bisa fight 5 lawan 5 nih. 45.000 gold. Nah sekarang Dewa sebenarnya udah bisa banget buat fight tersebut. Ideal banget untuk jual beli item. Dan jangan lupa ya, kalau Lordnya muncul, Dewa cepat ini. Lunox Darkening. Belum lagi spam ulti dari Oh. Nolan. Oktanya Winter juga. Defensif. Ya, tadi Arthur WON udah jadi. Sementara dari Maybe itu mengarah ke Malefic Gun tadi. Ya Malefic Gun, karena kan tujuan dari Maybe ternyata adalah Rose Gold Meteor. Ya, menghindari burst damage Hajirin kan. Ajirin, ada Demon Kite juga kan. Dia bakal main dari depan berarti. Kayaknya Winter lumayan good option deh. Ya Winter juga boleh. Buat Maybe kan. Ya, Blazing Duet kan di tengah-tengah. Wah, apalagi kalau di tengah-tengahnya kena juga Arthurnya tuh. Oke. Itu pasti bakal jadi target sebenarnya buat Maybe. Kembali turun temponya. Dari game penentuan. Kemenangan match pertama untuk Dewa atau kemenangan match pertama untuk RRQ. Semua ditentukan di sini. Dan gue bisa bilang ini 50-50 sih. Even RRQ ketinggalan 5.000 gold. Ini fightable banget untuk mereka. Timing jauh, jangan lupa. Ada Spear of Destruction yang akan membuat Arthur tiba-tiba hadir. Yep. Nah tadi juga begitu baik permainan Arthur dengan adanya Moskov yang digunakan, sementara sekarang Maybe mempercepat lagi. Damage yang masuk dalam tubuh dari Lord. Yang ditarik. Reset kan? Iya, reset. Reset dulu. Dia nggak boleh sampai buang darkening si Okta. Itu skill yang bisa kill Joshua. Cuma Okta ya. Buat sekarang. Tahan Kecuali dulu. mungkin ya bareng ya. Kombinasinya minimal ada Life Bane Oh, untuk Conceal. Joshua. Yep. Kesu. Ada si Keishu. Ketahuan sekarang posisinya. Tapi Kin mencoba untuk bisa membuat jarak karena beberapa player dan ada satu round trial. Pertempuran akan terpecah dalam area tersebut di mana tadi apa Pena dan juga Flicker udah langsung dipulangkan oleh Sain. Baby down. Kesempatan untuk RRQ. Sementara sekarang Kinja Arthur. langsung saja mencoba untuk bisa mengkuncin bunuh karena beberapa player, tapi Demon Kite dan juga Arthur mereka bekerja sama untuk bisa men-take cover Lord. Oke, 3 melawan 3 kali ini di bagian depannya. Mampukah kontes tetap dilakukan? Karena risiko tetap masih ada loh. Masih ada Okta dan juga masih ada Kain, damage-nya cukup. Iya. Battle Retribution juga masih bisa dibawakan nantinya. Dan ingat Lunox-nya masih punya gerakan kah dengan Darkening. Tapi enggak, disengage. RRQ juga sama, disengage. Reset kembali. Reset dulu. lagi. Reset lagi. 1 menit lagi. Ngobrol-ngobrol dikit Lord Evolve tiba-tiba kan. Oke.
tarik-menarik ya dari keduanya. Wah, Kinnya. Rasa sih. Buset, Itu buset. dia. Nyeri-nyeri. Udah mulai sakit ya. Yap. Tapi terus Shin kah? Ini mau dicepetin. Oke, nyari vision dulu Kin. Memang. Makan. Oke, Kin. Oh, saya Kalian mulai mendekat. Ada side dengan Konsil. Donald Walker disetrum. Begitu baiknya dikombinasi antara Hajir dan juga Sae. Di mana sekarang ada satu lagi pergerakan lewat satu belajar dari udara. Jadi kuangkan pula Sae dan menjadi korban di lapangan Kapura di Toshi Keshu. Kepada dari Okta. Okta lejam. Dapat dari Arthur. Maybe dia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dengan BMX yang udah dia miliki. Tapi sekarang Devon Kai mengejar. Tapi pergerakan lewat item dari Roscoe Meteor dan sekarang Kid menjadi korban dari Arthur. Arthur menggila. Arthur memasak. Lagi-lagi free hit. Moskov 701 sekarang Lord untuk RRQ dan tersisa maybe seorang diri. Oke, Maybe sendirian. Masih ada 4 detik lagi sebelum Kenny akan join ke dalam pertempuran. Sempatkah Maybe? Sempatkah mereka mempertahankan satu area defense yang mereka punya? Sekarang Moskov di bagian belakang. Ada window net yang udah dikeluarkan pula, tapi Lord pun udah menghilang sekarang. Rekan-rekan, bisakah dari Dewa? Mereka kembali respawn dan siap. Defense kembali. Masih bisa bertahan. Dewa United mengusir RRQ dari base mereka. Kondisi berbalik. Dua base start hilang. Tapi game on, game masih berlanjut. Pukulan keras dari RRQ. Mereka ambil alih goldnya. Mereka ambil teritori turretnya. Mereka dapatkan base turret di bagian mid dan bottom lane. Memanfaatkan momentum untuk bermain dengan laning jauh. 90 detik untuk Lord selanjutnya. Jangan lupa, laning bawahnya cukup merepotkan Dewa. Yap, mereka nggak punya yang cepat banget kan untuk split push. Apalagi kalau nanti ternyata bisa disandingkan sama Arthur. Jangan salah loh, split push bisa jadi winning condition RRQ. Itu dia, Arthur bermain di laning jauh. Boleh sih di cover sama satu pemain. Dan match-up siapa? Match-up, Gua iya. taruh kain. Iya agak susah gak sih? Agak susah. Ada Win of Nature juga kan? Malah bisa dibalikin gak sih? Arthurnya nanti bakal ngejar ke kainnya. Jadi ya, sekarang Kim pun harus sadar kalau dia nggak sekeras awal. Dia bisa ditumbangin. Dan Demon Knight mungkin di awal nggak ada damage, tapi sekarang udah ada Divine Blade. Lihat, Ada Genius. lihat dari gold grabnya. Udah mulai turun. Ini dia, ini sama yang terjadi dengan RRQ di game yang kedua kan? RRQ unggul di awal, Dewanya unggul di late game. Sama halnya persis kayak gini. Late game. Emang tinggal nungguin momentum. Seberapa banyak pun gold yang dipegang sama Dewa. Walaupun terlalu jauh. Lihat bagaimana late game dari RRQ-nya. Sekarang bahkan. Secara individual Arthur pun di atas dari Maybe secara gold. Ya, walaupun perbedaannya paling di gonta-ganti item terakhir ya. Iya. Yep. Tapi ya tetap aja sih. Ini ngeliat kalau memang momentum comeback-nya ada di RRQ nih. Atau mungkin sekarang itu si Cashew juga tidak harus membuka ruang yang begitu jauh dari pergerakan Kain karena dia tadi Kain disamperin terus loh sama Said. Nah itu. Bener-bener disamperin tanpa ada yang bisa ngalangin di depan, bro. Dicari kan Ya, gara-gara sementara ada. itu si Cashew kan tadi mencoba untuk bisa ngebuka ruang ke sisi yang berbeda kan. Mhm. Apa Tapi- sekarang waktunya untuk nge-cover Kain aja gitu di area objektif? Wah itu susah sih. Cover kain berarti cuma numpuk di satu bush ya. Gak dapat apapun berarti dan ini dia gerakan. Oh, Gerakan. gerakan-gerakan mengerikan. Itu dia. Ingat split push juga bisa jadi winning condition RRQ. Yup. Di-shot lagi. Minion di area mid masih belum sampai tapi di bagian bawah. Belum ada. Sepertinya. Siapa yang Gerakan. Ditahan sama Oh. Joshua, nggak dikasih reset sama Joshua. Siapa yang Holy jadi? show! Oke, mulai ketahuan. Said. Ada sebuah migrasi pemain tadi yang sudah terlihat. Bahkan terlihat dengan Huram Drive yang sudah dikeluarkan pula. Akan seperti apa kita menjadi orang terdepan. Lockdown, Yang lockdown. mendekat. Devon Knight menjadi milik dari Devon Knight. Pertempuran Retribution kali ini dimenangkan oleh Devon Knight. Langsung mundur, semua mundur, gak ada korban memang. Satu pun gak ada yang hilang. Dan dengan pressure minion yang banyak, safe sih. Safe kah? Masih aman, tenang, masih aman. Sabar. Masih aman. Sabar, one day one minion gak ada ya teman-teman ya. One day one minion gak ada. Oke, Aman. oke, sekarang masuk di menit 22. Lord masuk dari arah tengah. Trillian push berjalan dengan cukup baik. Dan ditambah Lord Evolve, mereka tinggal tempel aja nih Lord Evolve-nya, dapetin damage reduction. Dan itu yang akan dimanfaatkan untuk push dari RRQ.
Oke, sekarang Lord masuk. Lewat mid lane dan mampukah Dewa United bertahan? Oke, menjadi kemenangan pertama kah untuk RRQ Aussie. God, berhasilnya mereka mengamankan darah satu Lord ini bahkan tadi Red of Trail langsung dibuangkan pula. Mengamankan pasukan yang terdepan. Tapi sekarang itu masih Keisuke kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke area dalam. Untuk mereka hanya 3 millisecond saja. Kayaknya melecah. Arthur Bakila. Arthur. RRQ 2-1 selesai. Kemenangan pertama RRQ Hoshi. Setelah evaluasi singkat di match kemarin, akhirnya selesai dan Dewa United kalah. Tapi itu dia gameplay late game dari kedua tim. Eksekutor dari RRQ berpindah lane cukup cepat, tapi Arthur membuktikan kalau gold lane bisa dimainkan oleh dia. Sangat late game. Sampai ada Lord Evolve. Dan Battle of Retribution yang sangat menarik sekali barusan. Dimainkan di momentum yang begitu tepat sasaran. Lord yang krusial. Dan juga cara push yang betul-betul on point. Hingga tadi ada satu basic attack terakhir dari Arthur. Baru bisa menghancurkan base dari Dewa. Dan kemenangan pertama. Setelah kemarin mereka mengalami kekalahan yang mutlak. Tapi kali ini mereka mendapatkan kemenangan dan kemenangan tersebut akan menjadi modal yang baik untuk memulai musim ini sepertinya. Dan penggunaan Retribution di saat-saat genting tadi Lord yang terakhir Prof dari Demonkind. Harus terancam dulu kayaknya. Andai itu gak dapet tadi, beda ini ceritanya. Beda kasusnya. Beda. Ya, tapi defense maksimal dari Dewa ternyata masih gagal ya. Dan ya langsung saja nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama host kita. Silakan Bude dan juga Bule. Begitu ramai di ML Arena, kali ini adalah kemenangan yang dinantikan untuk tim RRQ. Luar biasa sekali kita sudah mendengar di sini Kingdom yang bersorak-sorai. Tapi kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Halo Said, gimana Said kabarnya hari ini? Sehat sekali, tapi dari Said sendiri ya, cara kalian bounce back secara mental, gimana sih Said, bisa di-share nggak sama kita? Karena permainan kalian tuh benar-benar beda banget loh hari ini. Dan tetap percaya satu sama lain. Dengan tetap percaya satu sama lain ini ya, kita lihat bahwa season 18 kalian melakukan banyak perombakan, pergantian nama. Apa sih mindset kalian di season 18 ini? Apa yang kalian pikirkan tentang season 18? Nama baru, semangat baru, biar wangi sih. Biar wangi, biar ke Surabayanya harum. Harum. Oh, biar ke Surabayanya harum. Karena kan kalau misalnya kita melihat dari historinya, di Surabaya itu RRQ menang juga kan Bude? Iya. Apakah akan mengulang sejarah? Kita nggak tahu. Mana tahu kan langsung terbukti ya nama baru, harum dan hoki baru juga. Ya, amin. Iya, amin. Tapi kalau misalnya dari Said dan juga teman-teman sendiri, ada kesulitan nggak sih mungkin dari komunikasi atau untuk menyatukan chemistry satu sama lain? Ya, kita soalnya punya waktu 2 bulan sebelumnya, jadi kita lebih gampang buat nyatuin chemistry dan komunikasi mungkin. Tapi ngomongin tentang komunikasi, kita juga kan melihat ada sesuatu yang baru. Sekarang tim RRQ punya satu player, juara dunia dengan piala segambreng. Welcome Demonkind to MPL Indonesia. Thank you, makasih. Oh, sama-sama. How's the vibes in MPL Indonesia? I think the vibes is good yeah, and it's fun to play here. Seru main di Indonesia, vibes-nya keren. But what do you love the most about MPL Indonesia or RRQ now? Sorry again. What do you love the most about RRQ or MPL Indonesia now? I think the fans here is very supportive about the team and I like playing here. Jadi fansnya mantap, seru, semangat, dan senang main di MPL Indonesia. Yes, itu dia. But yeah, Demonkind,
this is my question. I'm curious. What should I call you? Is it demon or kite or demon kite? Everyone calls me DK, so I can just DK. Okay. 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 Correct. Tapi, but yesterday you play your first match in MPL Indonesia. What happened back then, and how do you bounce back for this match? I think yesterday was a tough loss because we didn't really perform what we performed in Scrim. And we just reset, just move on, and new day, new game. Oh, yes. I love that energy. New day, new game. So, Demon Kite, is there any difficulties that you feel? Actually, I think communication a little bit. I'm having a hard time communication a little bit. That's it. Oke. Oke, jadi memang awalnya kalau bisa ditanya ada kesulitan nggak sih? Ada sedikit tentang komunikasi. Tapi sekarang kayaknya udah aman, terbukti udah menang kali ini Bude. Udah menang. And coming to Indonesia, what is your most expectation? Or do you want to meet someone in MPL Indonesia? For me, I want to meet BTR and Onyx Oh, BTR and Onyx. Why BTR and Onyx? because in previous season, I always watch Onyx and BTR and they perform really well. So I'm just excited to fight against them. Wah, datang ke MPL Indonesia pengen bertemu dengan tim-tim yang terkuatnya, yang merasakan juga bagaimana melawan tim terkuat di season lalu. Do you miss Eman? Yeah, Ya. wah Eman ya. kangen Eman. Rindu Eman. Tapi, Demon Kite, thank you. We are done here, but not yet for your international fans because our MPL Indonesia English caster wants to meet you and talk to you. So you can go to our friends. There is Mirko, Etna, and Arasi. Ya, oke. Wow. Oke. Ya dari sini tapi buat international silahkan Demon Kite. Silahkan. DK. Itu dia. Karena kan pastinya dari international fans Demon Kite juga penasaran kan. Kita lihat tuh, langsung banyak yang bersorak-sorai. Cuman kita belum selesai sama teman-teman dari RRQ lainnya. Karena mungkin di sini Sabila pengen nanya sama Joshua. Hai Joshua. Halo. Gimana Joshua adaptasinya sama teman-teman yang lain? Ada yang galak gak? Hajirin galak gak Hajirin? Hajirin galak banget sih. Oh galak? Galak. Diapain sama Hajirin? Kayak kemarin kayak aduh harusnya berani aja nggak sih main gitu. Dia kesel sendiri gitu. Oh. Tegas, lebih ke tegas lah, bukan galak. Tegas dan galak yang penting membawakan hasil yang baik. Yes. Ya. Joshua akhirnya di sini bermain juga bersama dengan tim RRQ. Gimana sih? Ini kan membentuk tim yang baru juga nih. Bersama 3 member yang baru masuk RRQ juga. Bagaimana dari Joshua sendiri? Ya yang pasti butuh waktu juga buat prosesnya. Kayak kita butuh penyesuaian juga, terutama sama Demon Kite kan, karena dia masih belajar bahasa lah. Tapi yang kita pikirin cuma satu, kayak karena kita mau menang di sini ya kita harus coba yang terbaik gitu aja. Oke, ingin coba yang terbaik ya? Ingin coba yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik pastinya. Tapi di sini aku pengen yang katanya Joshua galak dulu. Aku pengen minta klarifikasinya dari Hajirin. Emang benar? Emang benar kamu galak katanya? Enggak. Bohong dia bohong. Beneran kak? Bohong. Itu udah fix ya klarifikasinya bohong Ya, jadi ya. ya. Tapi dari Hajirin sendiri nih, permainan kamu benar-benar luar biasa kalau kita compare di first match kemarin hari. Dari Hajirin gimana nih buat bisa nge-up mental anak-anak yang lainnya? Mungkin dari Coach Adi sih. Oh, Kemarin kita sempat dimarahin Coach Adi kan. Katanya main kita nggak seperti biasanya. Jadi kita hari ini kita buktiin lah sama Coach Adi. Jadi memang peran Coach Adi di sini benar-benar menyatukan kalian semua ya. Ya. Nah dari Hajirin sendiri untuk di season 18 ini dimana kita ngelihat tim-tim yang lain itu benar-benar luar biasa banget, benar-benar step up banget. Walaupun masih ada tim-tim yang belum bermain nih, jadi masih belum tahu. Tapi dari Hajirin sendiri, bisa nggak sebutin satu tim yang berbahaya banget kalau menurut kamu? Siapa ya? Mungkin 2 sih, Onyx Bigatron. Oni sama Bigetron. Berkaca dari musim lalu ya. Tapi Hajirin kan kamu kedatangan lagi Arthur. Player baru tuh hadir kembali. Ada juga Lee, ada Adi lagi. Gimana vibes dari RRQ nih untuk season ini? Makin seru. Makin seru. Tapi kasih tahu dong yang seru-seru di pojok. Arthur.
Halo Bude. Welcome back Arthur. Ini welcome new atau welcome back ya? Suasana baru sebagai gold laner dari RRQ. Wah, bagaimana pengalaman jadi gold lane? Ngeri banget diincer terus. Ingat terus, kemarin menjadi perdanamu, ngelawan langsung EVOS. Ya. Bagaimana? Kemarin dan sekarang kayaknya beda loh. Kayak kemarin sempat di sekolahin Erlan kan, jadi udah belajar lah. Ya. Oh, udah belajar. Tapi hasilnya hari ini, Moskowmu pada tak tersentuh. Apakah kamu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari siapa nih untuk hari ini? Ya banyak lah dari coaching staff juga sama tim juga ngebantu kan, jadi ya bisa main bagus. Bisa main bagus. Tapi pastinya kalau dari Arthur sendiri, ada challenge tersendiri nggak sih pada saat kamu harus switch gitu? Role yang tadinya kamu udah nyaman, sekarang kamu harus switch. Challenge-nya ya banyak sih, cuman paling karena sama-sama main core kan, jungle sama gold lane, jadi ya nggak terlalu lama sih buat adaptasinya. Udah mulai jatuh cinta dengan gold lane? Dikit, Baru dikit, akan meranjak ya? ya semoga lah. Kan ini banyak juga yang ngomongin, wah Arthur gold lane masih penyesuaian. Dari kamu sendiri sebagai gold lane, ini tahap apa sih? Fase apa? Ya masih penyesuaian, masih belajar juga lah dari player-player lain. Oke, tapi inilah dia momen kemenangan dari RRQ Sabila. Itu dia, dan pastinya kita semua sudah melihat bagaimana untuk di match kedua kita. Permainan yang cukup luar biasa sekali diberikan oleh tim RRQ Hoshi. Dan sekarang, Kingdom, marilah kita sambut. Ini dia, RRQ Hoshi. Stop. Nah, ini yang dicari. Sabar. Welcome, Arthur. Halo Bung KB. Pertanyaan pertama gue langsung sih sebenarnya. Ini lu pindah gold lane, kemauan lu atau bukan kemauan lu? Kebutuhan tim. Itu jawabannya teman-teman. Kebutuhan tim. Tapi kebetulan terpenuhi nih. Match kali ini menang. Kebetulan pakai Moskov, bahkan berani nih di pick atas Moskovnya. Apa emang karena lagi pede, emang powernya nemunya di Moskov atau gimana nih? Lagi pede aja sih kayaknya hari ini harinya Moskov deh gitu. Harinya Jadi, Moskov? Ya di pick di atas. Oke, berarti minggu depan expect aja berarti kalau misalkan menang game 1 pakai apa, pakai itu lagi. Bisa jadi. Bisa. Tapi ini kayak lagi unlucky banget loh kalau ngomongin soal Brody-nya nih Arthur. Game kedua kayak ketangkap terus nih. Gimana? Ngelihat combo yang diciptakan sama Dewa ngegangguin kamu terus sampai 7 kali loh liatnya. Ya paling tadi kurang expect aja sih dari Alisnya Kin sih. Jago banget Alisnya. Dia jago banget ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin pas Moskov, bener sih hari Moskovnya Arthur banget nih. No death. Game 1 kan 801 kan. Sorry 403. Game 3-nya itu 801. Ini gimana nih? Tutor Moskov. Biar nggak tumbang nih gimana? Tutor. Kan biasanya banyak yang ini kan, ulti terus masuk ke tengah-tengah kan. Banyakin Moskov gila. Moskov gila. Oke. Nah jangan jadi Moskov gila aja. Jangan jadi Moskov gila. Tombak kena berarti diem dulu. Diperhitungkan aja gimana tim fight-nya gitu. Catat semuanya. Jangan jadi Moskov gila kata Arthur ya. Tapi gimana? Sharing dong sedikit. Apa nih yang mungkin dipelajarin dalam kurun waktu pre-season kita. Sampai akhirnya Arthur pure di gold lane ini sekarang bener-bener berpindah. Ya kan udah sempat dijelasin kan sama-sama core. Ya. Cuma spesifik apa nih yang menyulitkan di bagian gold lane ini? Mungkin yang paling sulit yang gua rasain dari laningnya sih, paling kerasa sih. Dari laningnya tuh kita harus ngerasain kan, main hero-nya beda-beda terus kan. Nah itu dari Scream ya belajar laning sih kebanyakan. Itu dia. Dan kalau ngomongin Moskov, tadi kan udah kamu jelasin juga kayak ya jangan jadi Moskov gila dan segala macam. Perbedaan emblem juga nih, karena kamu sama-sama pakai Bargain Hunter. Oke, Bargain Hunter kita simpulin pengen cepet-cepet jadi kan, menit 9 join Noir. Ya. Tapi perbedaan Swift sama Trill ini nih, ada hal spesifik nggak yang pengen dilakuin dari 2 game tadi kan? Game 1 sama game 3. Paling kalau ini sih, kalau Swift itu biasanya kepake kalau banyak tank-tank kerasnya gitu. Jadi bisa
ke Belerik, ke Uranus yang gitu. Kalau yang Di Trill late kan, game lebih kepake lah daripada Trill. iya 10% tadi kan ya. Ya, betul. Kalau misalkan gara-gara Trill, ya damage-nya lebih berasa. Tapi kita intip sedikit nih. Salah satu klip mungkin yang beberapa kali juga sampai kita lihat tadi di game yang ketiga. Karena Moskov gila. Dan sebenarnya kalian tertekan di sini. Di game ini kalian early-nya nggak jalan baik. Harley loh padahal kan. Kita ngomongin Harley, Esmeralda. Nggak dapat momentum early-nya. Apa yang terjadi di early mid game-nya nih Arthur? Boleh di-sharing nggak? Sampai kalian akhirnya nemuin mid game-nya nih. Early mid-nya mungkin dari tim fight 4 lawan 4-nya aja sih. Mungkin tadi kurang berjalan baik yang nggak sesuai yang kita expect lah. Jadi ya mau nggak mau kita main from behind, pelan-pelan kita cari timing masuk gitu. Tapi gimana feel-nya? Biasanya kan kalau Arthur kan ya deg-degannya pas lagi adu retribution kalau misalkan lagi Ya. behind kan. Ah. Sekarang jadi behind-nya tuh dalam artian lu carry utamanya nih. Ah, Kan ya ibaratnya bisa comeback gara-gara lu juga dong Moskovnya. Ya. Late game lagi kan. ah. Apa yang dirasain nih perbedaannya nih pas megang gold lane? Kalau gold lane pastinya kan mata-mata semua musuh pasti ke gold lane kan, target utama kan. Jadi ya yang paling harus di ini aware-nya aja sih. Tahu posisi musuh di mana, skill-skill yang bahayanya mana, ya itu dong sih. Setuju atau tidak? Di match tadi itu Kin ngerepotin banget buat RRQ. Setuju banget. Tetap setuju ya. Sampai game 3 pun yang tadi soal ngomongin pemilihan dari Swift juga kan. Karena ada tank juga. Ya yang menariknya juga kalau kita ngomongin soal match ini kan kebetulan bounce back-nya kalian. Habis kemarin kalah 0-2. Apa nih pelajaran yang diambil dari match 0-2 yang kalah dari EVOS ke Dewa sekarang? Kalau kemarin yang gue lihat mungkin mainnya pada belum berani bikin gerakan aja sih. Hari ini beda banget lah. Semuanya pada berani mainnya. Oh, lebih berani berarti ya. Ya. Oh, sama satu lagi nih biasanya paling banyak ditanyain. Coach Adi ini dampaknya kayak gimana nih kalau boleh sharing dikit aja. Karena kan ya kita tahu lah Coach Adi sebagus itu Arthur. Tapi kan mungkin di luar sana mempertanyakan Coach Adi, balik lagi gitu kan. Ya dia yang apa ya? Yang dari strategi semuanya mental dia yang ini sih ngebantuin. Jadi dia efeknya ngebantuin banget sih. Impactnya ke tim. Impactnya ke tim luar biasa ya. Dan mungkin Arthur juga bertanya, kenapa saya di sini gitu kan? Karena emang kita bakal lempar ke MVP, kebetulan MVP-nya adalah Arthur untuk kali ini. So kita lempar ke MVP. Thank you Arthur. Thank you. Berbeda ya. Setelah bukan sekarang dia berubah menjadi God Laner. Tapi memang ada kesulitan kok. Pastilah, Pasti ada. tidak mah. Mereka pasti ngerasain susahnya. Terus kalau nggak sulit bingung juga kita ngadepin. Iya, kan ya memang lah. Maksudnya pro player pun dia nggak Pasti bisa ada kesulitan lah yang secepat dihadapin itu. lah. Spear of Destruction. Moskov gila tuh. Lah kan saya Oh ini nggak gila dong. terbang saya tadi bosnya. Iya, enggak jalan dong deket Timingnya pas. deket doang. Cobain. Cobain. Kamu jadi Ruby tadi ya di situ ya, kamu ya? Siapa? Jadi Ruby. Arthur lewat lu Tangkap sambit. Lah, Langsung lu. Pak, itu tadi saya bikin divine binding sih. Oh, jadi Audi kamu Iya. boleh. Bisa lewat kita Ikat. tertangkap basah. Pakai tadi. lasonya aja kan. Iya, tapi ya kelihatan ya dari game tadi ada tugasnya masing-masing. Mungkin teman-teman ngeliat kayak Joshua mati dulu bang. Ya tapi kalau Joshua-nya nggak mati, berarti skill Uno nggak kebuang. Betul, nggak ada job test mati dong kalau gitu. Iya, skill Uno nggak kebuang berarti Arthur nggak free hit. Nah, Nah, kan banyak lagi. Sama kayak saya juga kan, saya kan tumbangnya 8 kali nih. Itu bisa jadi buat nutupin Arthurnya juga. Kamu tumbang 8 kali. Siapa? Saya. Said. Iya. Oke. Said tumbang 8 kali karena memang dari tadi kelihatan sih. Tapi yang paling cuker tuh menurut gue Rin tau. Haji Rin. Hajirin. Dia sebelum tumbang nih nggak pernah pakai pikir buat kabur gitu. Itu dia. Pikir ke depan dia. Loncat pokoknya. Langsung bers. Ya urusan mati apa agak belakangan lah. Yang penting ajar orang dulu ya. Kan Iya. itu makanya alasan kenapa dia jadi elf flicker depan. Tapi bagus kalau ini. Bagus. Yang ini. Iya. Ya mungkin ada beberapa kan momen dia yang kurang bagus impactnya kan. Iya. Tapi kalau yang ini oke menurut gue. Yang ini on point. Karena Betul. nggak dibutuhkan kan. Yang ini on point. Mungkin di game ini banyak orang ngeliat ya KDA 8, 1710 tadi Ya. yang berapa? Tapi dia match dia masuk. 17. Iya 17 tadi. Beban apa 10. gimana? Tapi setidaknya di luar itu ada pergerakan dilakukan ya guys. Nah, Santai. tetap Rich Guy by produk Arthur. Penggendong handal ya Gendong, dua title. Next guy carry.
Kin masih sentrik nih. Ini Uranus pakai Master Assassin. Iya. Tetap job desk-nya mah sama. Zoning, tetap zoning. Zoning Zoning juga. sampai ujung. Nerima damage, iya. Nerima damage, ya kan? Kasih damage juga. Nggak bisa, kayaknya dia nggak bisa kalau nggak ini dah. Kasih damage. Gak bisa bikin action tuh goreng ya. Iya kayak, Boleh sih Pak, kayak gitu Pak kadang Pak. ya, Ada juga kadang momen gitu kan. ya itu kayak nggak bisa, nggak tenang deh. Bener. Tidur nggak nyenyak, Makan tak kenyang. makan tak kenyang, bibir pecah-pecah, badan Ah. panas, kepala puyeng. Banyak juga kendalanya ya. Banyak Pak. Makanya harus. Bener, ini kendala tadi soal yang Bapak omongin apa kendala kalau playoff ini Pak? Dampaknya bisa begitu soalnya Pak. Itu lebih ke kendala saya pribadi. Kepala puyeng Kepala banget. pusing, caranya umur ini Bapak. Pak. Susah. Habis makan apa sih Bapak? Habis makan apa? Iya. Salah makan kayaknya nih. Makanya. Bahaya. Heran nih. Selesai, sudah berarti match yang kedua teman-teman. Ya, akhirnya kemenangan pertama untuk RRQ. Ya, 2-1. Walaupun tidak kemenangan penuh, tapi setidaknya match pointnya udah ada 1. Pak, ingat Benar. sekali lagi.